Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan, tugas, jaringan saraf tiruan dengan saya nama Muhammad Iqbal, NIM 1901630004. Pada tugas kali ini saya akan, eee, menyampaikan, yang berkaitan dengan backpropagation. Seperti kita ketahui, backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Dan propagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer jaringan saraf tiruan. Seperti kita ketahui bahwa backpropagation ini merupakan salah satu metode yang paling akurat ya yang selama ini ada, karena nilainya itu mendekati, apa, realnya. Dan, pada tugas kali ini, eee, kita di saya memilih untuk menganalisis dari suatu jurnal yang berjudul Analisis Variasi Nilai Momentum dalam Prediksi Harga Ikan Lele Menggunakan Metode Backpropagation. Nah, pada penelitian tersebut itu seperti kita ketahui, ikan lele merupakan salah satu komoditas dari hasil perikanan yang sangat digemari di Indonesia. Komoditas ini membuat lele memiliki prospek yang sangat menjanjikan baik dari sisi permintaan dan harga jual. Dalam pengembangannya, para pembudidaya ikan lele menghadapi permasalahan yaitu dengan adanya harga jual yang tidak menentu, terus beberapa faktor produktivitas yang rendah, harga faktor produksi seperti benih, pakan, pupuk dan lain sebagainya yang tidak pasti. Jadi harganya kadang naik, kadang tentu, dan ketika musim panen juga harganya juga tidak menentu juga. Dan tujuan dari perhitungan prediksi harga ikan lele adalah untuk mengetahui berapa presentasi akurasi dari kenaikan dan penurunan dari harga ikan lele, sehingga dapat menjadi bahan informasi kepada para pembudidaya yang membudidayakan lele ini, serta menambah dinamika keilmuan dalam teknik prediksi, terutama dengan aplikasi CST dengan metode backpropagation. Nah, untuk mempercepat pelatihan dalam kasus prediksi dalam penelitian ini merupakan menggunakan model momentum backpropagation. Dan data yang digunakan adalah data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan rentang waktu per minggu, di mana 20 data pada minggu pertama dibandingkan dengan 20 data pada minggu selanjutnya. Sehingga data inilah yang akan digunakan sebagai masukan sebanyak 3 data, yaitu tanggal, bulan, dan tahun, di mana targetnya adalah data dari harga ikan lele tersebut. Dan ini merupakan gambar dari rangkaian backpropagation yang dilakukan di penelitian kali ini. Dan tahapan-tahapannya yang pertama adalah ambil data, dan ini sudah saya sajikan di sini. Ini adalah, merupakan data yang diambil dari Kementerian Kesehatan. Ini ada 2 data, yakni pada data contoh dan data yang realnya. Ini seperti kita ketahui di sini pada tanggal 1 bulan 6 tahun 2015 itu harganya 15.500 dan sampai lain sebagainya, ada 20 data. Ini pada tanggal 29 bulan 9 2015 banyak harganya Rp15.000. Dan selanjutnya, apa yang kita lakukan setelah mendapatkan data ini, yaitu yang dilakukan selanjutnya adalah normalisasi. Ini dilakukan agar keluaran jaringan sesuai dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Dan bagaimana menghitungnya, yaitu dengan cara X itu dicari dengan X dikurangi minimal dibagi max dikurangi minimal. Jadi, di sini akan ketemu ya nanti dengan, apa, keluaran-keluaran yang tadi dan Y, kalau dengan huruf Y maksimal dikurangi minimal ditambah minimal. Di mana Y itu, Y aksen itu merupakan hasil keluaran dari pelatihan, minimal itu adalah data minimumnya, maksimal adalah data maksimum dari data yang disajikan di sini, dari data ini. Nah, sehingga diperoleh, pada kalau misalkan kita mencari tanggal dengan menggunakan rumus ini, itu berarti kan,
menghitung ininya. Jadi di sini tanggal 1 dihitung, jadi minimal tanggalnya yang ditemukan tanggal 1, paling besar tanggal 29. Jadi kalau menggunakan rumus ini 1 dikurangi 29, maksimalnya 29 dikurangi 1, jadi tetap ketemunya adalah 0. Eee eee, ini, jadi ini ya, eee, ketemunya 0, jadi bulannya juga 0, tahunnya 0, dan lain sebagainya. Terus setelah ditemukan data-data itu, ini, contoh yang data realnya dari data yang ada di Kementerian Perikanan dan Kelautan, kita ambil contoh sampel itu 5 saja. Ini adalah data latihnya dan ini adalah data targetnya. Jadi dicari nilai terkecilnya tadi yang saya sampaikan, tanggalnya itu tanggal 1, yang paling besar itu 29 bulan, itu juga karena hanya ada satu data ya berarti 6, tahun karena satu tahunnya hanya 1 tahun penelitian, ya berarti hanya tahun. Untuk harga, rentang harga, itu kita ketahui ini ada 15.000 paling kecil dan paling besar adalah Rp17.000. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, cara menghitungnya, kenapa bisa diperoleh 0, itu karena tadi menggunakan rumus, eee, apa, ini, maaf, ini ya, ini, baik. Terus langkah yang selanjutnya yaitu kita harus menginisialisasi semua bobot dengan bilangan yang secara acak tapi jumlahnya kecil, bebas angkanya bisa berapa saja. Dan nanti dari data-data itu, nanti dari input layer nanti akan dikirim ke hidden layer-nya. Jadi dari sini nanti akan dikirim ke hidden layer-nya. Contoh ini datanya, ada V0 sampai V3, ada ini 111, V1 kolom 1, 0,3 dan seterusnya. Sehingga nanti setelah kita menentukan angka-angkanya ini, kita juga harus menginisialisasi bobot. Bobot dari hidden layer ke output layer, jadi yang ada di sini. Bobot-bobot itu ada yang di sini ya. Itu berapa? Itu kita tentukan ini, tentukan 0,3, 0,2, 0,1 dan 0,1. Terus langkah selanjutnya yaitu hitung, kita harus menghitung. Sebelum ini kita harus tentukan dulu missing error-nya. Jadi, eee, sebentar. Nah ini, mean square error-nya itu dapat dicari dengan, sigma I min 1 dari nilai aktual dalam periode I dikurangi nilai prediksi dalam periode I kuadrat dibagi jumlah datanya. Itu untuk mencari, eee, mean square error atau MSE-nya. Nah setelah itu, langkah yang ketiga yaitu stop jika data belum terpenuhi, tapi kalau misalkan sudah terpenuhi ya berarti nanti langsung masuk ke, langkah yang keempat yaitu mencari epoch-nya. Nah dalam mencari epoch ini nanti dibagi menjadi beberapa fase. Jadi yang pertama, tiap input layer menerima sinyal dan meneruskannya ke hidden layer. Nah untuk mencari, keluaran yang di hidden layer itu dengan menggunakan rumus Zin sama dengan B yang ke IJ ditambah sigma I dari X1 dan bobot ini ya, ini bobot bobot IJ sebanyak dari I sebanyak N data. Jadi dari hasil, ini inputan ini, eee, diperoleh keluaran hidden layer-nya itu adalah seperti ini, Zin-nya itu 1, Zin 2 itu 1, Zin 3 juga 1. Dan setelah semuanya, selesai, jadi nanti kita juga harus, menghitung semua keluaran dari unit yang hidden layer-nya tadi dengan menggunakan, eee, rumus
Z yang ke J sama dengan 1/1 plus, E dari Z in yang ke berapanya. Jadi satu kalau misalkan datanya seperti ini berarti 1/1 plus 1 pangkat 1. Makanya diperoleh nanti, eee, dari semua data-data ini nanti diperoleh, keluaran hidden layer setelah dihitung menggunakan fungsi, aktivasi ini, itu diperoleh Z1-nya sebesar 0,73106, Z2-nya 0,73106, begitupun juga sama dengan Z3-nya 0,73106. Dan setelah masuk ke sini baru nanti kita, hitung nih, dari semua jaringan tadi ke output layer-nya. Jadi kita kan baru sampai yang di sini. Nah, nanti masuk ke Y yang Y-nya ini, ke Y yang ini ya. Nah, ini oke. Dengan rumusnya Y I N K sama dengan frekuensi dari bobotnya tadi yang sudah kita hitung, ditambah sigma dari Z, ini hasilnya aktivasi, bobot dari JK, dari I sama dengan 1 sampai dengan sebanyak T. Dan contoh dari keluaran dari output layer yang sudah ada tadi, seperti kita ketahui ini adalah hasilnya Z1 sama dengan Z3 itu sama dengan, bobotnya, ini dengan bobotnya 0,3, bobot yang baru ya, 0,33864. Dan hitung keluaran output layer menggunakan fungsi aktivasi tadi. Jadi rumus yang baru yaitu YK sama dengan F, Y, IN sama dengan K. Jadi contoh keluarannya yang dari output layer setelah dihitung menggunakan fungsi aktivasi sama seperti yang di atas ini, yaitu yang YINK sama dengan 1/1 tambah E pangkat Y ini, YINK ini. Dan dari tabel itu diperoleh, YK-nya adalah 0,58386. Nah, ini berarti kan kita sudah selesai untuk menghitung propagasi majunya. Sekarang kita menghitung propagasi mundurnya. Ini dihitung dari delta untuk keluaran berdasarkan kesalahan dari setiap unit yang dikeluarkan tadi, yang pada tahap yang forwarding tadi. Jadi untuk menghitung, eee, kesalahan output-nya itu tadi, itu menggunakan rumus delta K sama dengan, T, di mana, eee, delta itu merupakan kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layar di bawahnya, T-nya ini, apa, banyaknya kurangi Y dan F aksen YINK. Sehingga hitung perbaikan bobot yang baru dari hasil yang ada tadi diperoleh, bobot yang baru pada term yang pertama itu untuk yang pertama 0,00856, yang kedua 0,00129, yang ketiga 0,00114, dan yang ke bobotnya yang baru adalah 0,05055413. Jadi kalau dibulatkan ya berarti ini sudah mendekati nol ya, mendekati nol. Jadi, langkah selanjutnya yaitu pada, delta yang net yang kecil itu hitung hidden layer-nya, menggunakan rumus delta yang net ke J sama dengan delta KWJK. Jadi kesalahan output layer pada hidden yang dikeluarkan oleh hidden layer itu pada Z yang pertama itu nilainya adalah 0,0222022, pada yang Z yang kedua itu nilai deltanya adalah 0,01, dan yang pada Z yang ketiga nilai delta netnya yaitu 0,03. Sehingga diperoleh hitung kesalahan layernya ini, itu yang sudah saya sampaikan. Setelah itu yang terakhir yaitu hitung semua perubahan bobot tadi. Jadi menjadi bobot yang baru. Jadi menggunakan rumus delta net sama dengan,
alfa kali delta J kali XI. Seperti kita ketahui tadi, dengan menggunakan rumus ini sehingga diperoleh, eee, ini ya, jadi bobot yang pertama tadi berapa hasilnya, 0,73 ini ditambah 0, nah nanti tambah 0,038 ini hasilnya adalah ini. Jadi hasil output internalnya adalah dari output eksternal, jadi update bobot pada input layar pada external output ini. Eee, ini contoh-contoh pengujiannya. Mungkin itu Pak Setiawan yang bisa saya sampaikan pada, tugas kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi